Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Putri Fajrina. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai sistem sirkulasi, lebih tepatnya pembuluh darah. Yang pertama ada struktur anatomi pembuluh darah, yaitu aorta. Aorta terdiri dari tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Pada tunika intima terdapat endotelium. Pada tunika media terdapat membrana fenestrata, dan pada tunika adventitia terdapat jaringan ikat longgar tipis vasa vasorum. Lalu bagian yang B adalah arteri. Yang pertama adalah arteri besar atau arteri elastin, termasuk aorta dan cabang-cabang besar isinya nih. Dan yang kedua ada arteri sedang atau kecil, yaitu ia memiliki lapisan muskuler yang tebal. Yang ketiga ada arteriola, pembuluh darah yang paling kecil. Jadi arteriola adalah pembuluh darah yang paling kecil, bergaris tengah kurang dari 0,5 mm dan relatif memiliki lumen yang sempit. Lalu ada yang C adalah vena. Vena ada beberapa bagian, yaitu pertama venula. Venula garis tengahnya sekitar 0,2 sampai 1 mm, ditandai oleh tunika intima. Yang kedua ada vena kecil atau sedang. Ia mempunyai garis tengah berukuran 1 sampai 9 mm. Lalu yang ketiga ada vena besar, mempunyai tunika intima yang berkembang dengan baik dan tunika medianya jauh lebih kecil. Selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu yang D, adalah kapiler. Kapiler tersusun atas lapis endotel yang berasal dari mesenkim. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari pembuluh darah. Pertama ada pembuluh arteri atau nadi. Fungsinya adalah mengalirkan darah dari jantung ke jaringan. Ciri-cirinya ia berdinding tebal, kuat, dan elastis. Terdiri dari 3 lapisan dan terletak lebih tersembunyi ke dalam dari permukaan tubuh. Lalu yang kedua adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler berfungsi sebagai penghubung arteri dan vena, atau ia juga bisa juga berfungsi untuk mengambil zat-zat dari kelenjar. Ciri-cirinya berdinding sangat tipis, berukuran kecil, berperan sebagai perpanjangan arteri dan vena, dan tidak memiliki katup. Yang ketiga ada pembuluh vena. Pembuluh vena itu berfungsi mengalirkan darah menuju jantung. Jadi kalau tadi arteri keluar jantung, kalau pembuluh vena ke dalam jantung ya. Ciri-cirinya adalah dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Lalu ada jika diraba denyut tidak kerasa dan warna kebiru-biruan. Perbedaan dari ketiga pembuluh itu adalah jika arteri itu berfungsi untuk membawa darah keluar jantung, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang membawa darah ke dalam jantung. Lalu kapiler adalah pembuluh darah kecil yang menjadi penghubung atau yang menghubungkan arteri dan vena. Oh ya, arteri itu pembuluh darah besar ya. Lalu ada tekanan darah sistol dan diastol, atau bisa juga disebut sistolik dan diastolik. Apa itu sistol atau sistolik? Sistol adalah tekanan ketika jantung memompa ke seluruh tubuh, ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan diastolik adalah tekanan ketika jantung dalam keadaan sedang berelaksasi ya. Singkatnya seperti ini. Kalian jika berobat itu kan suka dicek tekanan darahnya kan, di sini itu ada ada angkanya kan. Contohnya 120/80. Tekanan darahnya segitu kan. Nah, 120-nya itu adalah tekanan sistolik, sedangkan 80-nya adalah tekanan diastolik ya. Jadi yang pertama itu adalah sistolik, yang kedua adalah diastolik. Normalnya sistolik itu harus berada di bawah 120 dan normalnya juga diastolik berada di 80. Dianggap tinggi saat
saat sistolik lebih dari 140 dan diastolik lebih dari 90. Itu sudah dianggap tinggi tekanan darahnya atau bisa juga disebut hipertensi. Lalu ada pengendalian tekanan darah. Caranya adalah pertama, kurangi konsumsi alkohol. Buat kalian yang sering minum alkohol, dikurangi ya. Kalau bisa di stop, jangan lagi. Lalu yang kedua adalah kurangi konsumsi garam. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, berhenti merokok. Untuk kalian yang merokok, ayo kita stop, harus di stop karena merokok berbahaya untuk segala macam penyakit. Bukan untuk diri kalian saja, untuk orang lain juga berbahaya kan yang menghirup asap padahal ia perokok pasif. Lalu yang terakhir adalah tingkatkan konsumsi sayur dan buah. Oke guys. Selanjutnya ada zat-zat yang mempengaruhi tekanan darah, yaitu satu, zat vasokonstriktor, yaitu ada beberapa contohnya. Yang pertama A adalah neuropinefrin dan epinefrin. Neuropinefrin merupakan hormon vasokonstriktor yang amat kuat, sedangkan epinefrin tidak begitu kuat. Lalu yang B ada angiotensin 2. Pengaruhnya untuk mengkonstriksi arteri kecil dengan kuat yang dapat sangat mengurangi aliran darah di suatu area jaringan yang terisolasi. Lalu yang C ada vasopresin. Ia berfungsi meningkatkan reabsorpsi air dari tubulus renal kembali ke dalam darah. Selanjutnya ada zat vasodilator, yang itu juga terdiri dari beberapa contoh ya. Yang pertama adalah A. Bradykinin, menyebabkan dilatasi kuat arteriol dan peningkatan permeabilitas kapiler. Lalu yang B ada histamin. Histamin memiliki efek vasodilator kuat terhadap arteriol. Lalu yang C ada endotelin. Endotelin berupa peptida yang terdiri atas 12 asam amino. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.